Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Bagaimana kabar semuanya? Kiranya damai sejahtera Tuhan besertamu. Di masa pandemi ini kita harus terus datang kepada Tuhan, sekalipun medianya melalui virtual, melalui link ini, video ini. Tetapi mari hati kita tetap sehati sepikir datang kepada Tuhan. Mari kita masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Dalam ibadah permata sore hari ini, kiranya Allah melawat setiap kita, setiap keluarga kita, dijauhkannya dari malapetaka, dijauhkannya dari COVID dan mara bahaya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan kerinduan, memuji menyembah Engkau Allah yang hidup, mendengarkan sabdamu, dan inilah saatnya kami datang kepadamu. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, penyembah yang maha kuasa.
Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan sore hari ini bisa terus melayani dan bersama dengan jemaat-Mu di rumah masing-masing. Tuhan menolong berkati kami. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Ada suasana surga, ada kuasa dinyatakan, mujizat penyertaan penjagaan Tuhan terjadi atas diri kami dan keluarga kami. Engkau Allah peduli, Engkau Allah mengerti. Dan hari ini Engkau mengajar kami di tengah-tengah masa pandemi ini, ketika banyak pilihan yang ada di depan mata kami, ada di depan kehidupan kami, Engkau akan mengajar kami memilih pilihan yang terbaik yang Tuhan akan tunjukkan kepada kami. Maka kami menyiapkan diri kami menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah oleh karena pencerahan daripada kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Lambaikan tanganmu, kasih senyum kepada anak, kepada suami istrimu, dan kita bersyukur karena hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama. Ya, di masa pandemi adalah masa yang sulit hari-hari ini. Tetapi apakah masa yang sulit ini kemudian menjadikan kita orang-orang yang gampangan memilih segala sesuatu hanya untuk kebaikan kita di masa kita saat ini? Saya teringat dengan sebuah lagu di zaman dulu, ya. Madu dan racun, ya. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Ya, ini adalah kisah pasangan muda, gitu ya, yang ada trouble di sana, ada pilihan, ya, antara racun dan madu, ya. Saudara sekalian Tuhan, pilihan-pilihan semacam ini juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih-lebih di masa pandemi ini. Ketika masa pandemi ini sedang terjadi, ada banyak hambatan, kesulitan, penurunan perekonomian, penurunan kualitas relasi antar sesama, dan bahkan juga relasi antara manusia dengan penciptanya. Sehingga kecenderungan orang adalah bagaimana mencari sesuatu untuk menguntungkan diri sendiri, ya. Lupa untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya lebih daripada kekinian, tetapi sesuatu yang menuju kepada kekekalan. Ya, mari kita akan persiapkan Alkitab kita. Ya, Bapak Ibu, saudara Tuhan, kita siapkan Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24, ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, saudara, bagian akhir saya akan ulangi. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa hidup kita akan selalu menemukan persimpangan-persimpangan yang seperti buah simalakama, ya. Mau dipilih ini seperti ini, dipilih itu seperti ini, ya semuanya tentu ada sebab akibatnya, semuanya ada hal-hal yang akan menyertainya. Saudara, ketika kita mengambil pilihan yang salah,
tentu akibatnya adalah tidak baik bagi hidup kita. Tetapi ketika kita mengambil satu pilihan yang benar, maka kehidupan kita akan mengalami keberlangsungan yang luar biasa. Saudara dalam Tuhan, melihat, sebentar saya siapkan ya. Dikatakan di ayat terakhir tadi, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, di tengah masa pandemi ini pilihan-pilihan hidup itu akan semakin sulit dan berat, ya. Dengan adanya surat edaran PPKM darurat, kemudian di situ salah satunya adalah menutup tempat-tempat perkerumunan, ya. Tempat orang berkumpul, ada mal dan sebagainya, termasuk rumah ibadah, termasuk di dalamnya adalah gereja. Tetapi dengan tertutupnya gereja, apakah itu juga akan menutup kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan, menutup kesempatan untuk kita terus menyembah Tuhan, menutup kita untuk berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan dalam bentuk persembahan dan sebagainya? Ya, ini pilihan yang memang sulit, tetapi sesungguhnya kita harus tetap connect, terhubung dengan Allah. Kita tetap harus connect, terhubung dengan anak-anak Tuhan yang lain. Kita harus tetap ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi rupanya pilihan dunia yang lain adalah bagaimana dalam masa pandemi ini, karena tempat kerja yang harus juga mungkin tertutup, mungkin penghasilan yang semakin sedikit, orang cenderung untuk melihat kebutuhan diri sendiri, cenderung untuk menggenggam apa yang dia miliki, cenderung untuk berfokus kepada diri sendiri. Sehingga sekalipun di depan mata ada kebutuhan orang-orang di sekeliling kita, kita menjadi abai, kita menjadi tidak peduli. Kita, yang penting aku sudah punya beras, yang penting aku sudah punya ini dan itu. Perkara orang lain tidak punya, ya salai dewi. Nah, ini yang harusnya kita hindari. Saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini ada pilihan hidup untuk kita berfokus kepada diri sendiri, ataukah kita berfokus kepada cara pandang Allah, ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, ketika kita mulai sibuk untuk berfokus untuk mengumpulkan segala sesuatu diri sendiri, ya. Banyak orang kaya di kota-kota besar, ya, di Jakarta, di Surabaya, mereka menggunakan seluruh keuangannya untuk datang ke mal sebelum PPKM ini berjalan. Mereka memborong begitu banyak bahan makanan untuk stok mereka. Ya, sebetulnya ya bagus juga gitu ya. Tetapi ketika itu kemudian membuat mereka egosentris, memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan yang lain, ini yang menjadi persoalan sesungguhnya. Saudara, apa yang kita kumpulkan, katakanlah kita punya beras gitu ya. Berasnya kita karena ketakutan yang luar biasa, kita belinya banyak, ya, lebih dari kebutuhan kita, 3-4 kali lipat. Apa yang terjadi ketika beras itu ada ditumpukan di rumah kita? Beras itu tidak semakin baik, bukan? Beras itu akan menjadi berkutu, kemudian menjadi rusak dan tidak enak. Beras yang kita beli dengan mahal, dengan kualitas yang baik, seiring berjalannya waktu karena tidak terkonsumsi, tidak termakan, ya itu akan menjadi rusak, akhirnya menjadi mostro, tidak berguna. Saudara, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakkannya. Ya, saudara, kalau kita mendasarkan hidup kita dalam ketakutan, kekhawatiran, kemudian mencari jalan-jalan yang seperti dibiasakan banyak orang, maka kita akan menemui hal-hal demikian, saudara. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Makanan, minuman itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukankah seharusnya kita sebagai orang percaya, memang kita diizinkan dengan hikmat Tuhan mengumpulkan berkat-berkat kita dengan baik, memanagenya dengan baik, sehingga di masa kesusahan itu bisa terlewati dengan baik. Ingat kisah Yusuf yang ada di Mesir, saudara.
bagaimana dia memanage kekayaan Mesir itu 7 tahun dia kumpulkan dengan baik, karena dia tahu akan ada 7 tahun masa paceklik yang luar biasa berat. Dan karena manajemen dari Yusuf ini, maka Mesir bisa melalui masa-masa yang susah itu dengan baik. Tetapi apakah Yusuf dengan cara demikian menjadi kikir, menjadi pelit, menjadi tidak peduli? Rupanya tidak. Karena ketika saudara-saudaranya yang sudah menyakitinya, saudara-saudaranya sudah menolaknya, bahkan ingin membunuhnya, saudara-saudara yang sudah tidak mengakuinya sebagai saudara, dia berikan apa yang mereka butuhkan. Terlebih bukan hanya makanan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga kebutuhan pengampunan itu dia berikan kepada saudara-saudaranya. Yusuf berkata kepada mereka, saudara-saudaranya ini, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Sudut pandang ini yang harus kita miliki hari-hari ini. Jangan sampai kita hanya dalam masa pandemi ini memikirkan diri sendiri, berpusat kepada kebutuhan diri sendiri. Tetapi kita harus mulai sadar, hidup kita ini diutus oleh Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dengan segala daya yang kita punya, kemampuan yang kita punya, kita bisa terus berbagi, kita terus bisa mengasihi, kita terus bisa membangun orang lain. Saudara, kita mengumpulkan sesuatu di dunia ini, maka kita juga akan gagal karena kita akan kehilangan banyak hal. Siapakah yang menjadi pusat perhatian hidup kita hari-hari ini? Apakah kebutuhan kita, ego kita, ataukah hal yang lain yang lebih daripada itu, yaitu Tuhan sendiri? Ya, orang Kristen seringkali menjawab demikian, Tuhan. Namun seberapa banyak orang Kristen yang menyadari bahwa perilaku hidup mereka menunjukkan kenyataan yang sebaliknya, saudara. Di masa pandemi ini mereka sibuk sekali bekerja, sibuk sekali ngurusi diri sendiri, sibuk sekali menyenangkan dirinya dan keluarganya. Tetapi sedikit sekali berbagi dengan yang lain, sedikit sekali berurusan dengan Tuhan, rumah Tuhan, umat Tuhan yang lain. Saudara, persoalan kita adalah walau kita menyadari diri milik Tuhan dan hidup kita itu berujung kepada kekekalan surga, kita sadar kita masih hidup dalam dunia ini. Dunia menawarkan godaan yang sulit dihindari, yaitu hidup menurut ukuran dunia ataukah hidup menurut ukuran Allah. Kekayaan menjadi tolak ukur kesuksesan. Kita mudah sekali terjerumus untuk mengumpulkan harta dunia, mengumpulkan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Maka dalam perikop ini ada 2 hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama, bahwa harta di dunia ini bersifat sementara. Apa yang kita usahakan, kita kerjakan, semuanya akan berhenti pada kefanaan, ketidakkekalan. Saudara, di ayat 19 dan 20 tadi ya, di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita, tujuan-tujuan hidup kita, apa yang kita kerjakan hari-hari ini kepada kekekalan. Ya. Kalau ku hidup karenamu, gitu ya. Kita memberi diri untuk Tuhan, saudara. Yang pertama, mari kita fokuskan ya diri kita kepada Allah. Bahwa harta di dunia ini bersifat sementara. Maka janganlah berfokus kepada itu semua. Karena kebutuhan hidup kita itu sifatnya sementara, didasari oleh rasa khawatir dan takut karena tidak terpenuhi. Tetapi kita harus mulai belajar kepada kekekalan di mana Allah sendiri telah menciptakan kita, menciptakan situasi ekosistem bagi kita untuk bertahan hidup, ya.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara sekalian Tuhan, penting bagi kita untuk senantiasa memandang kepada Tuhan. Di ayat 22 katakan, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Cara pandang kita itu harus kita perbaiki. Kalau mata kita, panca indera kita hanya berfokus kepada persoalan-persoalan dan usaha mencari penyelesaian, maka kita akan menemukan kegagalan dan kegelapan di situ. Tetapi kalau kita mulai memandang kepada Allah dan karyanya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Selagi kita mengasihi Tuhan, selagi kita berpaut kepada Tuhan, selagi kita dengar-dengaran, ya, seperti minggu depan akan kita bahas ini, saudara, hari Minggu besok, mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, maka kita akan menikmati kasih pemeliharaan Tuhan. Ada berkat di balik badai yang terjadi. Ada mujizat terjadi di tengah-tengah padang gurun kehidupan kita. Saudara, di ayat 24 katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, karena itu jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Maka tadi di awal saya katakan ada pilihan madu dan racun. Kita tidak boleh memilih dua-duanya. Kita harus memilih salah satunya. Pilihlah madu, maka engkau akan semakin sehat. Di dalam pilihan hidup kita hari ini, apakah kita memilih Tuhan atau Mamon? Mamon tidak saja bicara tentang harta, Mamon tidak saja bicara tentang uang, tetapi Mamon bicara tentang segala sesuatu yang kita idolakan, kita sembah melebihi daripada Allah. Kita tidak bisa memegang keduanya, percaya kepada keduanya. Pilihlah Allah, maka engkau akan hidup. Pilihlah Allah, maka engkau akan mendapatkan kasih karunia-Nya. Saudara, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tentukan pilihanmu hari ini, ya. Ada dua hal yang kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama adalah harta di dunia ini bersifat sementara, ya. Dan Yesus mengingatkan bahwa taruhan dunia ini memprioritaskan pencarian harta bisa membutakan mata rohani kita, ya. Dua hal ini yang kita pelajari di dalam bab ini, bahwa harta dunia itu bersifat sementara dan tawaran godaan dunia itu akan menghancurkan kehidupan rohani kita. Maka tetapkan pilihanmu. Apakah engkau akan mengejar harta, mengejar mamon, mengejar kesenangan diri, mengejar kepuasan diri, ataukah kita mau datang kepada Allah? Karena carilah dahulu cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita mencari sumber berkat itu, maka kita akan diberkati terus menerus. Bahkan sekalipun kita mengalami masa pandemi, sekalipun kita mengalami masa sulit yang kita lalui bersama-sama, tapi kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Seperti Elia dan janda Sarfat, janda Sidon, mereka bisa melewati masa-masa sulit itu dalam mujizat penyertaan, penyediaan daripada Tuhan. Kiranya ini memberkati saudara semuanya. Di masa pandemi jangan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, tetapi kita semakin percaya kepada Allah. Allah Yahweh Jireh, Allah menyediakan tepat pada waktunya, Allah menjagai, Allah memberkati, Allah menaungi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur pada sore hari ini kami boleh bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk terus menyadari bahwa pilihan-pilihan untuk menyenangkan diri sendiri, mencari harta dunia, itu akan menggoyahkan iman percaya kami, menggoyahkan iman kami semuanya, membutakan akan kebenaran rohani. Maka hari ini biarlah setiap kami menyadari untuk kembali fokus kepada Allah, dan di sanalah ada sumber berkat, di sanalah ada sumber mujizat, sumber kuasa yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur untuk kelahiran Simfoni, anak dari Bapak Risanto dan Ibu Nana.
Tuhan memberkati keluarga muda ini bersama Ica, sehingga mereka semua dalam sukacita pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Kami terus berdoa untuk keluarga-keluarga yang berdampingan dengan orang-orang yang menderita COVID, untuk keluarga Pak Heru, keluarga Pak Bayu, keluarga Pak Sarso, keluarga Dian, keluarga Bu Murdasih. Tutup bungkus mereka saudaramu ya Allah, sehingga mereka dijauhkan dari paparan COVID, mereka tetap sehat, sentosa di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan semua warga jemaat di GKI Johor, keluarga Pak Wardi, keluarga Pak Heru, keluarga Pak Bayu, keluarga Pak Sarso, Pak Harno, keluarga Pak Dian, Pak Santanto, Pak Tony, Pak Slamet, Bu Bardi, Bu Sumini, Wawan, Tuhan dalam nama Yesus, Pak Argi, Bu Maria, Bu Sela, Pak Yono, Pak Sikit, dan juga Pak Noel. Kami menyerahkan juga Pak Yakub di dalam nama Yesus, seluruh warga jemaatmu di GKI Johor dalam perlindungan darah Kristus, dijauhkan dari COVID, disembuhkan dari semua kelemahan tubuh, flu, pilek, dan yang hari-hari ini melanda banyak orang, tapi biarlah mereka semuanya aman, damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami rindu penyertaan-Mu di dalam masa pemberlakuan PPKM Mikro ini, sehingga kami semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Segala kekhawatiran, ketakutan kami taruh di bawah kaki salib-Mu. Biarlah iman percaya kami akan menyelamatkan hidup kami di dalam Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah persekutuan rumah tangga pada sore hari ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah turun atas setiap keluarga di GKI Johor dan para pemirsa video ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.